Halo, bersama lagi ke kami Media. Ada yang tanya berapa sih budget untuk buka Airwinet? Kalau saya ditanya seperti itu, jawabnya sulit. Karena untuk budget sendiri itu banyak. Kita lihat aja, maksudnya untuk agan-agan sendiri budgetnya berapa. Tapi kalau untuk yang saya jelaskan ini mungkin budgetnya saya seminim mungkin, yang penting bisa jalan. Pertama, kalau untuk jalannya, jangan beli alat terlebih dahulu, maksudnya cari pelanggan dulu. Setelah itu baru hitungan beli alatnya berapa. Kalau untuk awal, kalau untuk server itu pakai tenda aja atau TP-Link, tapi saya pakai tenda. Waktu dulu pakai tenda, ini pakai tenda N301. Harganya kisaran 400, 150, anggap aja 180 sama ongkirnya. Karena si tenda ini punya manajemen bandwidth, jadi nggak gimana ya, kalau untuk beli mikrotik sih minim ya. Kalau mikrotik ini minim, pakai yang mikrotik RB 750 yang GR2 aja, kisaran harga 700-800 ya. Ini minim. Kalau yang di bawahnya lagi itu yang haplet, itu yang harga sekitar 400-300 itu nggak rekomendasi, karena waktu jalan pengeluaran bandwidthnya di atas 20 Mbps, CPU-nya overload ke 70%, jadi nggak rekomendasi. Kalau untuk awal sih nggak apa-apa kalau 10 orang gitu, tapi kalau udah tinggi udah cepat harus ganti. Daripada gitu sih mending pakai yang GR3. Tapi kalau yang lebih enaknya lagi ya tenda ini, dah dia kan sempat lainnya kan sudah 100 Mbps, tinggal pakai yang statik aja dan diatur ke manajemen bandwidthnya itu ya. Kalau untuk servernya ini aku hitung juga, ada beli server harga 150 kan, udah 180 dah server ini. Kalau untuk servernya rekomendasi ini di budget minim. Kalau untuk ini via wifi beli yang 2 GHz, kalau yang 5 GHz lebih mahal, tapi keuntungan dari 5 GHz ini dia lebih stabil dan channelnya lebih banyak, pilihan channel, jadi nggak terlalu ada intervensi. Kalau untuk yang 2 GHz itu pemilihan channelnya sedikit, jadi rawan intervensi. Kalau yang TP-Link, pakai TP-Link pakai yang CPE 220, 210 itu udah bagus. Kisaran harga 600. Ini TP-Link ini 415 ya, anggap aja dimahalin aja ya. Ini buat AP harga 600 sudah, 600k. Buat kabel pakai kabel Zimlink, aku pakai Zimlink. Kalau untuk Zimlink lumayan untuk itu kabel. Satu rollnya ini cat 5. Oh ini yang outdoor, yang indoor aja 380. Terus berapa nih, yang cari outdoor aja lebih murah 375. Anggap aja 450 kabel, 450. Lain-lain kayak
soket dan lainnya kasih aja kisaran 200 lah, lain-lain ya, kisaran 200 kak. Ya tinggal hitung aja, ini sama ini 700, kabelnya 450, 1.600.000 sama ini berarti kisaran 180, hitung aja dah pakai kalkulator. 180 ditambah 600 ditambah 450 ditambah 200, 1 juta, semua totalnya 1.400.000, 1.430.000 ya. Itu untuk alat ya, pemancar dan di rumah ya sumbernya. Kalau untuk klien ya pakai aja itu tadi, tenda server 180, pakai tenda, kabel yang tadi udah, jadi nggak usah ikut akumulasi atas, sama tepeling tadi sekitar 600-an lah, 600k. Jadi totalnya sama dengan alat klien 780 ya. Ini jika ini alatnya akan tanggung sendiri, karena aku kasih dua pilihan. Ada klien yang mau beli alatnya sendiri, ada klien yang dia nggak punya dana tapi ingin pasang, jadi harus kita sediakan dana sekitar 780. Untuk bulanannya kalau ada alat dari kita, istilahnya sewa gitu ya, biasanya per bulannya saya kasih 150k per bulan, kecepatannya 3 Mbps. Tapi kalau orangnya beli sendiri ya kasih aja 100k tiap bulannya. Jadi mereka kan, kita ada dua pilihan opsi. Biasanya ada orang, kita lihat ada customer kita, oh dia kaya, terus habis itu kita jelasin, oh alatnya segini pak, segini, dan dia mau, ya udah. Jadi kita nggak terlalu ada biaya tinggi. Tetapi ada juga yang klien yang dia mampu untuk bayar tiap bulannya, tapi dia nggak mampu beli alatnya, jadi ya pakai sistem sewa aja. Kalau berpikir kalau gini, wah kalau kita beli alatnya kan kita nggak dapat untung gitu, ya pakai aja cara gini, udah pak, kita alat dari kita, tapi bapaknya harus langganan selama setahun gitu aja. Kalau setahun 150 dikali 12, coba ya, 150 dikali 12 kan ketemunya 1.800.000. 1.800.000, jadi kan ini untung kita, dikurangin berapa ini tadi, 780. Nah untuk 1.200.000 itu pak yang pakai saya sistemnya kayak gitu, jadi tetap profit aja, dan keuntungannya kita dapat alat. Seumpama dalam 1 tahun mereka udah nggak pakai, alatnya kan bisa kita pakai, jadi anggap aja kita nyicil alat gitu, tapi kan kita dapat untung dan 1 juta segini itu. Jadi kalau untuk klien cari tahu backgroundnya dulu, tanya-tanya mampu nggak. Kalau nggak mampu dia beli alat, ya udah kasih aja dia, maksudnya opsi yang kedua, alatnya dari kita tetapi bulanannya agak mahal. Biasanya mereka mau kok, apalagi waktu pandemi kayak gini kan mereka butuh untuk pembelajaran itu. Kalau untuk langsung kabel ya, ini untuk range ya sekitar 1 kiloan. Jadi ini rancangan dana
untuk jarak kisaran 1 kilo. Tapi kalau untuk dekat-dekat ya udah beli saja tenda itu tadi 180k, yang kabelnya budget aja 100k, ketemunya sekitar 280, digenepin aja 300 ya gitu. Kembali lagi kan, untuk budget kita harus sesuaikan memang kliennya di mana, kondisi tempat kliennya juga jauh apa enggak. Kalau memang jauh ya pakai wifi, kalau yang deket-deket ya pakai kabel. Tapi untuk awal sih lebih baik pakai kabel dulu, cari yang deket-deket. Kalau memang udah ada yang jauh ya harus pakai ini, udah 780 ini. Kalau untuk saran sih mending budget yang minim aja, nggak perlu muluk-muluk yang harus beli mikrotik gini gitu. Tapi kalau udah kliennya sekitar 20 atau 30, nah pakai itu mikrotik. Soalnya untuk tenda sendiri ini bukan masalah saya nggak suka tenda atau gimana ya, kan ada plus atau minusnya. Untuk tenda biasanya klien di kisaran 15 atau 10 dia suka sering hang, jadi kayak nge-freeze, di restart baru bisa gitu. Itu jeleknya tenda di situ. Apalagi sudah penggunaan dari lebih dari 5 bulan 6 bulan gitu, penyakitnya mesti kayak gitu. Jadi ya akan pikir sendiri gimana. Kalau aku sih beri saran kayak gitu. Jadi kalau untuk range harganya kisaran lah antara 2,5 juta sampai 3 juta. Itu belum termasuk tiang dan lain-lain operasional. Tapi cari klien dulu ya. Jadi awal siapin dana segitu, cari klien di dekat-dekat situ berapa, ambil. Untuk yang sekarang kan yang plat merah itu kan minim kan 20 Mbps untuk pengambilan, dan kisaran harganya sekitar 380 sudah sama pajak. Jadi dikit, yang penting optimal, jangan terlalu buang-buang uang. Kalau agaknya punya uang banyak sih nggak masalah, kalau minim ya udah takutnya boncos. Bukannya aku nyarain nggak boleh, tapi ya lebih baik kan cari pelanggan dulu gitu, pelanggan yang maksudnya dekat-dekat rumah atau apa gitu. Kalau untuk kisaran mikrotik, untuk alatnya sendiri sih mahal, tapi keuntungannya harga jualnya setengah harga. Maksudnya dulu aku pernah beli itu access point, yang access point mikrotik AP yang 19, kalau 15 kan yes. Ini beli yang ini, aku beli yang mikrotik 15S, harganya kisaran kalau dulu sih 2 juta, tapi pemakaian selama 3 tahun. Akhirnya aku jual lagi karena ya mungkin sudah 3 tahun waktunya ganti, aku jual lagi second, itu harganya 1.400.000. Kan kalau dibandingkan itu kan klien yang masuk ke AP itu kan 150, jadi kan tiap bulan aku 1.500.000 selama 3 tahun, udah berapa itu. Jadi anggap aja itu kita sewa alat, tapi kan untung kembali lagi. Enaknya kalau untuk mikrotik UBNT kayak gitu, jadi harganya memang stabil di situ. Tapi kalau untuk TP-Link ya gitu kan, maksudnya alatnya kan dia setengah menengah ke bawah lah untuk alat mikrotik itu TP-Link. Jadi untuk harganya agak ya bisa dijual, tapi ya nggak terlalu tinggi juga.
enaknya pakai wireless gitu. Kalau kabel sih enaknya dia lebih lancar daripada wireless, tapi kelemahannya kalau udah putus ya udah nggak bisa dijual lagi, apalagi untuk apa yang dibawa kayak tenda dan lain-lain itu. Kalau rusak siapa yang mau beli? Ya udah kan dibuang. Kalau yang alat-alat kayak gini kan maksudnya ada yang mau, maksudnya itu keuntungan antara kalian pakai tenda pakai wifi atau pakai kabel. Kalau kabel langsung cepat untuk koneksinya lebih stabil gitu. Kalau ini kan tergantung angin juga. Kalau untuk cuaca sih ya memang sih pengaruh, tapi pengaruhnya sekitar 20-30%. Yang penting sinyalnya dapat stabil gitu. Kalau untuk agan yang sudah dapatannya ya rekomendasi pakai mikrotik atau UBNT lah. Hitung-hitung sama investasi kayak ceritaku tadi. Jadi untuk kembali lagi, jadi untuk ini kisaran listnya siapin 3 juta kurang lebih segitu. 3 juta anggap aja yang tadi kan kena 1.430, sisanya kan bisa dibeliin alat yang ini. Kalau memang tarik kabel ya, ini tarik kabel LAN bukan tarik kabel FO. Kalau FO kisaran harganya juga sekitar 350-an kalau FO, tapi kalau yang kabel biasa segini. Jadi kalau tetangganya yang dapat, pelanggan tetangga yang samping-samping gitu kan lumayan, maksudnya sisa darinya bisa dialokasikan lagi ke alat. Jadi nggak terlalu model yang tinggi-tinggi dulu, yang penting jalan. Banyak kejadian yang pemula-pemula yang jalan dia lebih mikirin oke, alatnya aku beli yang mahal biar bagus gitu ya nggak masalah, tapi dia nggak dapat pelanggan ya percuma toh, alat udah mahal pelanggan nggak ada. Jadi siapin dana, cari pelanggannya berapa, masukin itu ke budgetnya, oh segini. Jadi dengan uang 3 juta akan sendiri udah dapat pelanggan, dan maksudnya kisaran setidaknya lah untuk awal biaya internet atau bulanannya itu udah nggak bayar. Jadi kita keuntungannya mungkin dapat internet gratis lah. Soalnya untuk internet sendiri sudah kebutuhan. Siapa yang mau beli kuota buat lihat YouTube? Nangis itu. Untuk range harganya segitu. Kalau untuk tiangnya alokasikan sendiri kalau memang pakai tiang. Ini untuk wifi nya kisaran segini, ini jaraknya cuma 1 kilo, aku rekomendasi bisa sih sekitar 2 kilo, tapi harus pakai tiang yang tinggi. Kalau untuk tiang itu ada tiang pakai tiang aja ya. Kalau pakai yang tower itu yang triangle itu kayaknya masih belum. Untuk awal pakai tiang itu kalau bikin sendiri itu sekitar 3 jutaan, itu tingginya 20 meter. Kalau dibikin orang sekitar 4 jutaan kalau di daerahku, tapi tergantung sih ya. Mungkin itu aja informasi yang saya dapat sampaikan. Gimana sih bang, budgetnya berapa gitu ya, kembalikan lagi itu tadi, budgetnya sekitar 3 jutaan, cari pelanggan dulu baru beli alat. Jangan beli alat terus cari pelanggan, kan rugi. Alatnya ada pelanggan nggak ada, lebih baik ada pelanggan alatnya nggak ada, kan bisa dicarikan. Ya itu aja informasi yang saya sampaikan atau pengalaman yang saya pernah
rasakan biar teman-teman bisa berwirausaha dengan modal yang kecil tetapi jalan. Ya, terima kasih, itu aja informasi dari Gamedia. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum.